Go! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalita Darmawati dari Prodi Pendidikan Perpustakaan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Di sini saya akan bercerita tentang dongeng Timun Mas yang berasal dari Dongeng Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan tua dan berjanda bernama Mbok Rondo. Sejak masih bersuami, Mbok Rondo sangat menginginkan anak. Namun, suaminya meninggal dunia belum juga dikaruniai anak. Meskipun demikian, keinginan Mbok Rondo untuk mempunyai anak terus bergejolak. Dia berharap ada seseorang yang sangat baik hati memberikannya anak kepadanya, agar membantunya untuk bekerja setelah anak itu besar. Suatu hari, seorang raksasa menemui Mbak Rondo. Mbak Rondo sangat ketakutan akan dimangsa raksasa tersebut. Karena raksasa tersebut menyeramkan, kata Mbak Rondo dengan tubuh bergetar. Jangan engkau memaksaku, aku telah tua, tubuhku tidak lagi enak, engkau mangsa. Sama sekali aku tidak akan memangsamu, justru aku akan memberi sesuatu, kata si raksasa. Dia memberikan biji-bijian pada mentimun kepada Mbak Rondo, saraya berunja. Tanamlah biji-biji mentimun ini, niscaya engkau akan mendapatkan apa yang engkau selama ini cari. Si raksasa berpesan kepada Mbak Rondo agar tidak menikmati hasil dari biji mentimun pemberian itu, melainkan hendaknya berbagi dengan berbagi ucapan terima kasih kepada Mbak Rondo kepadanya. Mbak Rondo setuju dengan pesan si raksasa. Dia lantas menanam bibit-bibit mentimun itu di halaman rumahnya. Bibit-bibit mentimun itu sangatlah cepat bertumbuh. Hanya berselang beberapa hari, kemudian bibit-bibit tanaman mentimun itu telah tumbuh dan berbuah. Buah-buahnya sangat besar. Di antara buah-buah itu ada satu buah yang sangat besar, warnanya kekuningan yang berkilau seperti emas saat terkena cahaya matahari. Rondo mengambil yang paling besar buah itu dan membelahnya menjadi dua. Mbak Rondo sangat terkejut, bercampur gembira ketika mendapatkan bayi perempuan yang sangat cantik di dalam buah mentimun emas tersebut. Mbak Rondo sangat bersyukur karena doa dan keinginannya selama ini untuk memiliki anak terkabul oleh Tuhan. Dia lantas memberi nama bayi sang cantik itu dengan nama Timun Mas. Mbak Rondo merawat Timun Mas dengan baik, sehingga Timun Mas menjadi tumbuh besar dan menjadi anak yang sehat dan terlihat sangat kecantikannya. Mbak Rondo sangat menyayangi Timun Mas. Begitu juga sebaliknya Timun Mas menyayangi Mbak Rondo. Beberapa waktu kemudian, Mbak Rondo kembali bertemu dengan raksasa yang dahulu memberi bibit mentimun. Si raksasa tersebut meminta memenuhi janjinya untuk membagi hasil biji mentimun ajaib dengannya. Sesungguhnya Mbak Rondo sangat tidak rela jika harus membagi anak kesayangannya ke raksasa. Dia juga bingung bagaimana cara membagi anak gadis Timun Mas. Untungnya si raksasa berbaik hati dengan mengizinkan Timun Mas untuk tinggal bersama Mbak Rondo. Setelah Mbak Rondo mengungkapkan kebingungannya, si raksasa berkata, "Baiklah, gadis cantik itu boleh tinggal bersamamu sampai umurnya ke-17. Setelah itu, aku akan datang untuk memangsanya," ucap si raksasa. Mbak Rondo sangat gembira mendengar ucapan si raksasa tersebut. Setidaknya masih cukup waktu bagi memikirkan cara bagaimana agar anak gadis kesayangannya Timun Mas tidak dimangsa oleh si raksasa. Walaupun sedikit gembira karena masih ada waktu bagi hidup bersama Timun Mas, namun hati Mbak Rondo tetap terpenuhi rasa kekhawatirannya. Timun Mas tumbuh menjadi anak gadis yang sangat cantik. Sifat perilakunya yang baik menambah rasa sayang kepada Mbak Rondo kepadanya. Dia patuh dan penurut, rajin pula dia membantu kerepelan Mbak Rondo yang telah dianggapnya sebagai ibu kandung. Aneka pekerjaan di rumah Mbak Rondo
dikerjakan dengan baik. Dia memasak, mencuci, menyapu, dan turut bersama Mbak Rondo mencari kayu di hutan untuk dibakar. Tidak berlebihan rasa jika Mbak Rondo sangat menyayanginya dan menganggapnya sebagai anak kandung. Namun demikian, seiring jalannya berwaktu, Mbak Rondo sangat cemas jika teringat janjinya pada raksasa tersebut. Sungguh sangat tidak rela jika anak gadis kesayangannya itu akan dimasak oleh raksasa. Pada suatu malam, Mbak Rondo bermimpi. Dalam mimpiannya itu, dia harus menemui seorang petapa sakti yang berada di Gunung Gundul jika menghendaki anaknya selamat. Keesokan harinya, Mbak Rondo menuju Gunung Gundul. Dia berjumpa dengan seorang petapa dan meminta tolong kepada petapa tersebut agar anaknya terbebas dari si raksasa tersebut. Dan sang petapa di Gunung Gundul, dan sang petapa memberikan satu biji-biji mentimun, jarum, sebutir garam, dan sepotong terasi kepada Mbak Rondo. Dan sang petapa berkata, "Berikan semua itu kepada anakmu, niscaya dia akan selamat dari raksasa yang hendak memakannya." Sang petapa tersebut menjelaskan cara menggunakan benda-benda tersebut. Setelah itu, mengucapkan banyak terima kasih kepada sang petapa. Dan Mbak Rondo bergegas pulang kembali ke rumah dan memberikan benda-benda tersebut kepada Timun Mas. Berselang beberapa hari setelah itu, si raksasa pergi ke rumah Mbak Rondo. Keinginan untuk memangsa Timun Mas sudah tidak dapat lagi dibendung. Jarak rumah Mbak Rondo sangat masih jauh dan sudah berteriak-teriak, "Hei perempuan tua, lekas engkau berikan anakmu untuk aku mangsa secepatnya." Mbak Rondo keluar dari rumahnya dan menyaut, "Tuan raksasa, anakku telah menuju hutan ke tempat tinggalmu dan siap untuk kujadikan santapan." Si raksasa tersebut melihat Timun Mas berlari kejauhan. Tanpa menunggu lama, si raksasa mengejar Timun Mas. Air liur raksasa menetes karena telah menguat keinginannya untuk mungkin menyantap Timun Mas. Setelah mengarahkan seluruh kekuatannya untuk dapat berlari kencang, namun si langkah si raksasa tersebut sangat lebar dan cepat membuat jarak Timun Mas dan si raksasa semakin mendekat. Melihat si raksasa sebentar lagi akan menangkapnya, Timun Mas lantas melemparkan satu bibit mentimun. Keajaiban terjadi ketika bibit mentimun berubah menjadi tanaman mentimun yang sangat lebat dan banyak sekali buah-buahan. Terlihat menggiurkan sekali buah-buah mentimun tersebut. Si raksasa dengan rakus sekali langsung melahap buah-buah mentimun ajaib tersebut. Namun setelah sekian banyak buah mentimun belum juga memuaskan si rakus tersebut. Si raksasa kembali mengejar si Timun Mas. Tak cukup berlari cukup jauh. Semakin lama, Timun Mas pun akan disusul oleh si raksasa. Melihat semakin dekatnya raksasa tersebut, Timun Mas langsung melemparkan jarum yang dibawanya. Pan pun kembali. Jarum itu dilemparkan kepada Timun Mas, berubah menjadi pohon bambu yang sangat lebat. Batang pohon bambu itu tinggi dan tajam. Si raksasa awalnya kesulitan melewati hutan bambu seperti itu yang akan menghalangi dirinya untuk memakan Timun Mas. Namun dengan ganas si raksasa tersebut menyabuti pohon-pohon tersebut dan menghalangi. Kedua kakinya yang tersusuk oleh batang-batang bambu itu tidak diperdulikan olehnya. Dia kembali mengejar Timun Mas lebih jauh lagi. Timun Mas kemudian melempar segenggam garam yang dibawanya. Saat mengetahui si raksasa kembali mendekat, segenggam garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas sehingga menjadi penghalang antara Timun Mas dan raksasa. Keinginan raksasa untuk menyantap Timun Mas sudah begitu tinggi hingga
pula berenang melintasi lautan luas itu. Berenang secepatnya yang dia bisa, walaupun itu sangat menguras tenaga. Si raksasa sangat kelelahan ketika tiba di daratan seberangan laut. Namun, keinginan si raksasa tersebut belum surut untuk memakan timun mas. Dan dengan goyah dia mengejar timun mas. Timun mas akan melempar senjata terakhir, yaitu yang dimilikinya, yaitu sepotong terasi. Seperti keajaiban sebelumnya, sepotong terasi itu berubah menjadi lumpur hisap yang sangat luas. Si raksasa terus mengejar dan kemudian terhisap oleh lumpur tersebut. Meskipun telah mengeluarkan seluruh tubuh tenaganya, si raksasa tidak berdaya menghadapi kekuatan lumpur hisap tersebut. Tubuhnya terus tenggelam, terhisap masuk ke dalam bumi. Jeritan dan raungan si raksasa memenuhi langit. Namun tidak ada yang bisa menolongnya. Si raksasa akhirnya menemui kematian setelah seluruh tubuhnya terhisap oleh lumpur. Timun mas selamat. Dia mengucapkan syukur puji Tuhan karena telah berbebas dari raksasa bengis yang memangsa manusia. Dia lantas kembali pergi ke rumahnya untuk menemui Mbok Rondo. Betapa gembiranya Mbok Rondo mendapati Timun Mas kembali dengan selamat. Mbok Rondo dapat hidup dengan tenang bersama Timun Mas tanpa khawatir harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa. Begitu pula dengan halnya Timun Mas. Dia hidup dengan tenang bersama Mbok Rondo yang telah dianggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Mereka pun hidup dengan bahagia. Moral yang dari Timun Mas. Cerita rakyat dari Jawa Tengah ini adalah, jika menghadapi masalah atau cobaan, hendaklah kita berusaha sekuat tenaga untuk berusaha mengatasinya. Jangan lupa untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang maha menentu segalanya akan yang terjadi dalam dunia ini. Begitulah cerita dari dongeng Timun Mas yang berasal dari Jawa Tengah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perkataanku. Dadah.